Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Shalom semuanya. Hari ini saya mau ngucapin kongsi pacai, kyongki. Semoga-moga tahun ini kita semuanya makin maju, baik usaha, pekerjaan, sekolah, dan juga di dalam Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri dulu. Kita gerak-gerak dulu deh. Kiri kanan boleh, olahraga dulu. Siap-siapkan tubuh kita nih mau memuji Tuhan. Mari kita masuk dalam penyembahan. Sekilas sekalaba, laba se, haleluya, haleluya. Buka suara saudara-saudari untuk menyembah Tuhan. Mari kita sembah Dia, sebab Dia layak disembah. Haleluya. Mari kita sembah Dia, sembah Tuhan Yesus, sembah Bapa Roh Kudus yang menguduskan kita. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Coba dipersilakan dulu kembali. Lagu utama. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku.
Selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur ya Tuhan kalau semalam kami boleh tidurnya nyenyak bersama hadirat-Mu. Kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Amin. Kami boleh melangkah ke tempat ini. Semua ini karena anugerah-Mu ya Tuhan. Sebelum kami melakukan Tuhan ibadah ini, tahirkan ruangan ini ya Tuhan, dan tahirkan kami semua, layakkan kami. Dan kami mohon juga Tuhan, kalau ada roh-roh yang bukan daripada Engkau, kami sepakat usir keluar di dalam nama Yesus. Kami mohon Roh Kudus-Mu yang akan menguasai seluruh ruangan ini dan ruangan hati kami. Berikan kami roh puji-pujian Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu, karena Engkau bertahta di atas puji-pujian yang kami naikkan. Kami serahkan WL singer pemusik yang telah mempersiapkan diri untuk memuji menyembah Engkau. Urapi mereka satu persatu Tuhan, sehingga kami yakin percaya Roh Kudus yang akan memberikan mereka suara-suara yang sungguh merdu ya Tuhan. Kami juga serahkan pemusik, bukan skillnya, tetapi tangan-tangan mereka Kau urapi dengan kuasa-Mu, sehingga boleh menghadirkan simfoni yang indah untuk menyenangkan hati Tuhan. Khususnya saat ini kami serahkan pembicara Pak Afri ya Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami yakin percaya Tuhan, firman yang akan disampaikan itu adalah isi hati Tuhan. Amin. Maka itu kami mohon setiap kami Kau berikan roh hikmat, pewahyuan, pengertian, terangi mata hati kami, supaya kami boleh mengenal Tuhan dengan benar. Maka itu kami serahkan Tuhan seluruh pelayan-pelayan-Mu, baik Tuhan multimedia, soundman, juga semua Tuhan yang melayani Engkau asyir. Dan kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan masih mempercayai kami untuk melayani Engkau ya Tuhan. Urapi setiap kami. Saat ini juga kami tetap berdoa ya Tuhan, untuk bangsa dan negara Indonesia. Kalau kami boleh hidup di tengah-tengah bangsa ini bukan satu kebetulan, tetapi Tuhan memakai kami untuk menjadi pendoa-pendoa bagi bangsa ini ya Tuhan. Kami serahkan juga tanggal 14 Februari ini akan diadakan pemilu ya Tuhan. Kami hanya mohon belas kasihan-Mu, ya Roh Kudus sendiri yang akan memberikan hikmat bagi setiap rakyat yang akan memilihnya ya Tuhan, supaya mereka dituntun oleh Roh Kudus sesuai dengan kehendak-Mu. Kami tahu presiden yang terpilih ini adalah kedaulatan dari Tuhan. Berikan mereka roh yang takut akan Tuhan, supaya saat memimpin bangsa ini, supaya berikan kebijaksanaan dan sungguh mensejahterakan rakyat, dan Indonesia akan maju. Dan kami bersyukur Tuhan, supaya tidak ada kecurangan, huru hara saat penghitungan hasil ya Tuhan, supaya tidak ada ya Tuhan yang berbuat curang atau segala macam yang akan dilakukan. Tetapi kami mohon Tuhan, berikan mereka semua roh takut akan Tuhan. Kami serahkan pemilu ini di dalam tangan Tuhan. Dan saat ini kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan, Pendeta Niko Nyoto Raharjo adalah gembala pembina kami. Apa yang telah diprogramkan Tuhan dari bulan Januari sampai Desember ya Tuhan, Engkau yang akan memberkatinya. Setiap gereja-gereja ya Tuhan, supaya Engkau sendiri yang memberikan hikmat, sehingga gereja-Mu ini dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, khusus untuk Gembala Rayon 3 dan Gembala Kasub 3I. Kami serahkan mereka juga Tuhan, terus diberikan pengurapan khusus ya Tuhan, dan pengurapan yang baru untuk melayani Engkau ya Tuhan. Berikan kerendahan hati, roh takut akan Tuhan. Kami serahkan
Gembala Arkadia Tuhan, Pak Anton dan Ibu Yeni. Amin. Dan semua jemaatnya Kau berkati ya Tuhan. Saat ini mereka sedang membangun rumah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dana-dananya telah tercukupi ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu bahwa Allah mencukupkan segala kebutuhan gereja Arkadia ini sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Dan saat ini kami berdoa untuk Gembala GBI Siti Pagi, Pak Afri dan Ibu Rena ya Tuhan, supaya Engkau pakai Tuhan, berikan mereka keseharian di dalam melayani Engkau. Amin. Roh takut akan Tuhan, ikat mereka dengan tali kasih Tuhan ya Tuhan. Kami serahkan jemaat di tempat ini. Kami yakin percaya Kau tambah-tambahkan ya Tuhan, Haleluya. jiwa-jiwa Tuhan untuk dimenangkan bagi Engkau ya Amin. Tuhan. Kami serahkan Gerbang Barat Timur juga setiap unit dari Tower A sampai Tower H. Ya Tuhan, Rawat jiwa. mereka ya Tuhan. Kami tahu setiap unit mereka membutuhkan Engkau Tuhan. Karena kami tahu kedatangan-Mu sudah sangat dekat ya Tuhan. Amin. Supaya kami boleh mempersiapkan diri dan beres-beres Tuhan, untuk kami boleh saling mengampuni. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal sampai akhir, Ya Tuhan Yesus. dipimpin oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Wah, makin ramai ya. Merah nih kita. Pacai dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus luar biasa. Yes. Katakan lupa lagi, kamu luar biasa. Kamu luar biasa. Haleluya. Terima kasih, silakan duduk lagi. Kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Segala puji syukur kita panjatkan untuk Tuhan. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Semua yang layak dipuja.
Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan berbaring dalam naungan yang maha kuasa akan berkata pada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sambar yang busuk. Dengan tepatnya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan kamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat pertemuan. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikat ini akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkut kepada batu. Singa dan ular pun akan kau langkahi. Engkau akan menginjak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan melindunginya. Aku akan membentenginya sebab dia mengenal namamu. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyatai dia dalam kesesakan. Aku akan menyembuhkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan aku akan berikan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan itu selalu iya dan amin. Haleluya. Lanjut, Pin. Ya, mari kita pakai berdiri, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita akan membaca 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk kemenangan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanah agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Sekali lagi saya ucapkan Kyonghi buat jemaat-jemaat Tuhan yang sudah hadir bersama ibadah pagi ini. Haleluya. Shalom. Shalom semuanya. Kita senang ya bisa berkumpul bersama saudara seiman. Apalagi nih kalau kita dapat angpau dari Tuhan. Haleluya. Siapa yang mau dapat angpau dari Tuhan? Woo! Yuk, hari ini bersatu
satu hati berjalan-jalan terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita lompat 3 kali untuk kemudian katakan haleluya, haleluya, haleluya ya. Ya, haleluya, haleluya, haleluya. Oke, lanjut. Mari kita baca. DNA gereja kita adalah restorasi Pondal Daud, yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam diri siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Haleluya. Cuma dipersilakan dulu kembali. Kita percaya Tuhan beserta kita sepanjang hidup kita, dari kita dalam kandungan janin dicintai Tuhan, dibentuk Tuhan dari sel-sel kecil, dan dibentuk hingga kita menjadi sempurna kaki, tangan, dan mata kita. Kita mau syukur dan percaya terus, mau berpegang pada Tuhan. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan
keberkatan yang dari Tuhan buat gerejamu di Setipa. Engkau melihat setiap hati kami rindu senantiasa membawa pujian yang terbaik bagi Tuhan. Dan kami juga setiap kami rindu dipakai Tuhan dengan luar biasa. Itu sebabnya kami rindukan hanya Engkau di tempat ini. Dan kami membuka hati kami seluas-luasnya. Roh Kudus berkarya atas kami. Pakai kami, bentuk kami sesuai rencana-Mu. Karena kami percaya dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, Tuhan punya rencana yang baik. Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kami. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah dengar telinga, di 2024 Engkau sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bagi gerejamu di Setipa, Tuhan perkarakan perkara-perkara yang besar dan dahsyat Tuhan tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siapkan hati kami dengan firman Allah, kabar yang baik, dan urapi hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan, untuk boleh sampaikan firman Allah, sampaikan isi hati-Mu pada pagi hari ini. Berbicara bagi setiap kami menolak segala kuasa-kuasa kelemahan, roh-roh kutuk saat ini, roh-roh keterikatan, kami patahkan, kami putuskan di dalam nama Yesus. Intimidasi, sakit penyakit, kemiskinan kami patahkan dari tempat ini, kami usir dalam nama Yesus. Kau keluar dari tempat ini. Hanya Roh Kudus yang berkuasa atas tubuh roh kami, supaya kau boleh melihat pekerjaan Allah dahsyat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap dengan firman Tuhan, katakan sama-sama amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Shalom. Apa kabarnya? Bersama Yesus luar biasa. Yes. Haleluya. Saudara duduk saudara. Puji Tuhan. Gongsi Pancoy saudara. Haleluya. Bagaimana kemarin liburan? Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat tampangnya. Terima kasih buat kuenya buat kami. Buat keluarga kami sangat diberkati dengan saudara-saudara gereja Tuhan yang ada di Setipa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah. Amin saudara. Haleluya. Kita rindukan saudara di tahun yang baru ini, atau Happy New Year Chinese saudara. Bagaimana setiap kita merindukan ada kelimpahan. Benar gak saudara? Kelimpahan, keberkatan, usaha kita makin maju, rumah tangga kita semakin baik, ya, kehidupan kita semakin naik level saudara. Amin. Itu sebabnya doa saya supaya saudara di tempat ini yang melayani, dari saudara jadi penerima tamu, jadi singer, jadi WL, terus lama-lama jadi pengkhotbah, lama-lama jadi gembala juga saudara. Amin saudara. Ya, dari usaha saudara dari 1 naik 2 naik 3. Karena janji Tuhan buat kita sebenarnya kamu akan naik dan bukan turun saudara. Amin saudara. Itu janji Tuhan. Jadi saudara perhatikan, seperti kita jalan ke puncak. Puncaknya tinggi kan saudara ya? Ya nggak saudara? Tapi menuju puncak itu nggak selalu naik terus, ya. Tetapi menuju puncak itu juga kita naik, kadang-kadang juga ada turunannya juga saudara, ya. Tapi dia menuju naik, walaupun kelihatannya turun, tapi dia menuju naik. Nah kadang-kadang dalam kehidupan kita kekristenan, kenapa sih saya ikut Tuhan kok banyak cobaan, banyak tantangan, banyak ujian? Kata firman Tuhan naik dan bukan turun, diberkati, kok malah saya seperti ini. Sebenarnya kita seperti itu, menuju puncaknya seperti itu saudara, ya. Jadi kita harus memahami bahwa Tuhan membawa kita naik, membawa kita menjadi kepala. Tetapi saudara, Tuhan izinkan juga kita berjalan di tanah yang rata, berjalan di tanah yang menurun, tapi sesungguhnya tetap itu menuju ke atas. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Jadi saudara dapatkan, saudara kasih Tuhan, sekalipun hari-hari ini saudara dan saya mengalami ujian, pencobaan, tetapi ketahuilah kita tetap menuju puncak, menuju naik saudara. Haleluya. Nah, saya berikan judul pada khotbah pada pagi hari ini adalah Praise, Honor, and Glory. Puji-pujian, kehormatan, dan kemuliaan. Wah, keren saudara. Sebenarnya
saya berdoa untuk menyampaikan firman Allah ini, saudara. Puji-pujian, kehormatan, dan kemuliaan. Kalau kita melihat logo daripada Titanic, saudara, honor and glory. Wah, saudara, Titanic itu, saudara, dengan kesombongannya dan arsiteknya ngomong bahkan Tuhan sekalipun tidak bisa menenggelamkan kapal ini, dibilang, saudara. Benar kan, saudara? Dengan kesombongannya. Jadi logonya saja sudah honor and glory, atau kehormatan dan kemuliaan. Memang dasarnya manusia ingin dihormati, ingin dimuliakan. Benar nggak, saudara? Siapa yang senang dihormati dalam hati ini? Wah, di sini orang rendah hati semuanya. Di sini senang semua, ya, direndahkan, digosipin, pokoknya nggak dianggap, senang di sini, ya. Tapi jujur dari hati kita, kalau nggak jujur berdosa loh. Siapa yang senang dihormati dalam hati ini? Semuanya, Pak. Semuanya, ya. Makanya dikatakan di sini puji-pujian, kehormatan, dan kemuliaan. Dan kita melihat, saudara, Titanic itu berlayar dan penumpangnya orang-orang kaya pada zaman itu. Orang-orang kaya berkumpul di kapal, di sebuah kapal yang katanya zaman itu kapal yang paling bagus. Ya. Tetapi kita melihat, saudara, Tuhan tidak suka dengan kesombongan, saudara. Ya. Hanya dengan menabrak gunung es, saudara, langsung lama-lama tenggelam, saudara. Nah, itu sebab, saudara, bagaimana iblis, dia juga malaikat yang memuji Tuhan. Makanya kalau saudara, ya, dan saya menyanyi buat Tuhan, saudara, nggak sebanding dengan suara Lucifer atau artinya malaikat penyembah. Tetapi Lucifer itu iblis, malaikat penyembah itu, saudara, ingin menyamai kedudukannya seperti Tuhan. Makanya dia sombong, saudara. Makanya pada waktu Lucifer itu sombong, dia dilemparkan oleh Tuhan, saudara. Dan bedanya manusia dan malaikat itu pada waktu berdosa, saudara, tidak ada pengampunan. Saudara dan saya berdosa, bahkan begitu besar kasih Allah karunia ini, sehingga Ia memberikan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara dan saya, manusia berdosa, bahkan berkali-kali berbuat dosa, masih ada pengampunan. Katakan amin, saudara. Berikan tepuk tangan buat kemurahan Tuhan Yesus, saudara. Jadi saudara, malaikat itu, saudara, sekali berdosa, dia tidak akan diampuni, saudara. Malaikat jatuh dalam dosa, Tuhan tidak berikan anak yang tunggal. Tetapi pada waktu manusia berbuat dosa, jatuh dalam dosa, dia memberikan anak yang tunggal buat manusia itu, supaya keadaan manusia itu dipulihkan kembali. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu sebabnya kalau kita dikasih kemurahan, dikasih kasih karunia sama Tuhan, jangan kita hidup di dalam dosa. Amin. Hidup di dalam dosa dan hidup jatuh dalam dosa itu beda, saudara. Bisa bedakan, ya? Hidup dalam dosa itu dia nikmati, seperti apa yang kemarin kita makan. Babi cin, ya, babi panggang, gitu ya. Nah, babi itu, saudara, walaupun dia dibersihkan, dimandikan, disikatin kukunya, dikasih lipstik di bibirnya, saudara, bisa banyak lipstik, dikasih bedak, dilepas, babi kembali kemana, saudara? Tetap kembali ke kubangannya. Itu hidup di dalam dosa. Kalau manusia hidup jatuh dalam dosa, pada waktu dia mengaku, dia bangkit, dia mengaku kepada Tuhan, seperti 1 Yohanes 1 ayat 9. Jikalau kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah Tuhan setia dan adil, ya,
Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin saudara. Itu sebabnya aku selalu katakan saudara yang kasih Tuhan, 7 kali orang benar jatuh, tetapi 8 kali dia bangkit. Amin Bapak Ibu Saudara. Artinya orang percaya tidak akan pernah menyerah. Katakan kiri kananmu, jangan nyerah bilang. Jangan nyerah bilang saudara. Ya. Kita ini jangan pernah menyerah. Saya ini orangnya dulu orang yang sangat pesimis saudara. Gampang sekali menyerah, gampang sekali mundur. Apa-apa kecewa, apa-apa mundur, apa-apa enggak ulet seperti orang Jawa, enggak ulet saudara. Tetapi pada waktu ada Yesus di hati saya, Tuhan memperbaharui kehidupan saya pribadi sehingga saya dibawa hari lepas hari, ya kehidupan saya makin dibaharui, ya sehingga tidak mudah menyerah. Amin Bapak Saudara. Siapa di antara saudara, nggak usah angkat tangan, yang mudah menyerah? Hari ini undang Yesus masuk ke dalam hatimu. Karena apa? Yesus yang ada dalam hati kita tidak akan pernah menyerah. Amin. Yesus itu saudara, walaupun Simon Petrus muridnya dia mengkhianati dia, padahal sudah makan bersama-sama dengan dia, melayani bersama dengan Petrus kemana-mana saudara kasih Tuhan, tetapi Petrus juga bisa menyangkal Yesus. Tapi Yesus, Tuhan Yesus saudara, tidak pernah menyerah, menunggu penyerahan Simon Petrus sepenuhnya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi saudara, Tuhan menunggu saudara dan saya. Kalau sampai saudara dan saya hari ini saudara masih hidup, masih sehat, berarti Tuhan tidak pernah menunggu saudara dan saya, keseriusan saudara dan saya untuk mengiring Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Tuhan menunggu saudara dan saya, kesungguhan kita, keseriusan kita, sekalipun kita berkali-kali jatuh, tetapi justru disitulah dinyatakan kuasa Tuhan saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Sama seperti Musa. Musa itu saudara 40 tahun ya dibentuk, diproses Tuhan. Tetapi Tuhan tetap tunggu dia. Bahkan sampai Tuhan menjumpai Musa. Musa, umatku di Mesir ya sudah teriak-teriak, sudah berseru-seru, aku ingin membebaskan mereka, melepaskan mereka dari tanah perbudakan. Musa, pergi, aku mengutus engkau ke Mesir. Musa bilang apa saudara? Tuhan, aku nggak pandai bicara. Bagaimana mungkin Tuhan saya bisa melepaskan mereka? Mereka saja gak percaya sama aku, kata Tuhan. Lalu Tuhan bilang, oh iya ya, kamu gak pandai bicara, maaf. Tuhan, saya salah orang. Tetapi Tuhan gak saudara. Tuhan maha tahu, benar gak saudara? Sebelum Musa mengatakan bahwa dia gak pandai bicara, Tuhan tahu gak saudara? Tuhan tahu. Lalu apa saudara katakan? Saudara itu Tuhan bilang sama Musa, apa yang ada di tanganmu? Tuhan, ini hanya tongkat gembala. Lemparkan ke tanah. Lalu apa saudara? Tongkat itu berubah jadi ular. Musa lari karena melihat mujizat Tuhan saudara. Terus apa saudara yang kasih Tuhan? Tangkap ekornya jadi tongkat lagi. Itu saudara, apa namanya saudara? Pertunjukan yang sangat menarik. Terus yang kedua, ya masukkan tanganmu ke dalam kantong jubahmu, kata Tuhan kepada Musa. Musa memasukkan tangannya ke kantong jubahnya, saudara kasih Tuhan. Lalu tangannya jadi kusta. Ya, Musa waktu itu ketakutan. Lalu Tuhan bilang kalau mau sembuh, masukkan lagi ke kantong jubahmu, masukkan lagi, sembuh, pulih secara sempurna. Harusnya di situ Musa sudah menyadari bahwa Tuhan ingin memakai dia. Tetapi Musa bilang apa saudara? Ah Tuhan,
Utuslah kiranya yang lain, jangan saya. Ya. Tapi Tuhan tetap sabar menunggumu, saudara. Tidak, saya tahu kakakmu Harun pandai bicara, tetapi aku ingin memakai engkau, kata Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan masih menunggu saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya bilang saudara, jangan sampai kita di ruang ICU dulu baru Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Jangan ya saudara ya. Jangan sampai kita bangkrut dulu. Tuhan, kalau usaha saya dipulihkan, saya mau melayani Tuhan. Jangan saudara. Ya. Terus apa lagi? Jangan sampai suami kabur dulu baru tobat. Iblis nih yang buat suami gua kabur. Contohnya seperti itu. Iblis bilang gua lagi kena. Bacot lu yang bikin suami lu kabur. Ya, iblis salah-salahin, bukan gua, kata Iblis, lu sendiri. Bacotnya gak pernah diam, katanya. Waduh, saudara. Ditenging berdoa, oh pendeta tolong doakan saya, suami saya kabur udah 3 bulan gak pulang-pulang. Ya. Kalau Bang Toib masih pulang-pulang kan? Ya saudara. Jadi saudara kasih Tuhan, jangan sampai kita ini melihat bahwa Tuhan itu seperti apa ya? Seperti bos di perusahaan. Ya, Tuhan tuh apa-apa marah gitu saudara ya. Tuhan gak seperti itu saudara. Amin Bapak Saudara. Kalau di perjanjian lama kita mau melihat Tuhan itu seperti pemarah. Benar gak saudara? Tapi kalau kita melihat di perjanjian baru, Tuhan itu seperti penuh kasih karunia. Sebenarnya Tuhan di perjanjian lama, Tuhan di perjanjian baru itu sama. Dia panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Katakan amin Bapak Saudara. Itu sebabnya mari kita buka 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7. Bagaimana supaya saudara dan saya mendapatkan puji-pujian, kehormatan dan kemuliaan. Ini jawabannya saudara. Siapa senang dengan masalah? Ayo, siapa suka dengan masalah? Waduh, kita sampai empuk banget ya. Gue punya masalah mulu tiap hari, tiap bangun pagi. Masalah terus. Tuhan, sampai kapan saya nggak ada masalah? Mau tidak ada masalah? Kok anda aja nggak mau nggak ada masalah, saudara? Ayo kita baca 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. 2, 3 ya. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Stop dulu di sini ya David ya. Sehingga kamu, katakan sehingga saya memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Wah, ini keren banget saudara. Sehingga saya memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan. Ternyata saudara Tuhan, Tuhan itu mau saudara dan saya dipuji, dihormati, dan Tuhan memberikan kemuliaan buat saudara. Ini ayatnya, ini ada ayatnya saudara. Ada seorang nabi yang muda. Dia berkata, Tuhan, sampai kapan saya mengalami masalah penderitaan ini, Tuhan? Ya. Saya ingin tunjukkan saudara, orang yang melayani Tuhan pun saudara yang kasih Tuhan.
orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh pun tidak lepas dari persoalan hidup. Kita buka dalam kitab Yeremia 15 ayat 18. Nanti kita kembali lagi ke sini ya. Ini Yeremia ini saudara, nabi yang menangis. Ya. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah sukar disembuhkan? Sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Ini seorang nabi Tuhan saudara, dan Yeremia ini tertulis bahwa dia adalah seorang nabi besar. Ya, bukan karena badannya besar makanya dibilang nabi besar, tetapi karena kitabnya itu puluhan pasal saudara, makanya dia disebut termasuk nabi besar. Yeremia dari mudanya saudara, dia sudah nolak Tuhan. Aku ini masih muda, utus saja yang lain. Tuhan bilang, sebelum engkau dikandung ibumu, aku sudah mengenal engkau pada Tuhan. Aku menetapkan engkau nabi bagi bangsa-bangsa. Akhirnya saudara, masa muda Yeremia dia serahkan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Tetapi kita melihat dengan berjalannya waktu, di pasal 15 ayat 15 dikatakan, mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan? Siapa di sini yang punya masalah persoalan? Ya, masalah yang satu belum selesai, datang lagi masalah yang dua, datang lagi masalah bertubi-tubi, sampai kita ngomong, mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan? Ya. Kenapa Tuhan masalah saya nggak selesai? Udah bohong saudara ya, benar nggak saudara ya? Udah bohong saudara kasih Tuhan. Kenapa sih Tuhan saya nggak maju? Kayaknya gue kena kutuk kemiskinan, kutuk bokeh nih. Ya. Makanya pemazmur bilang begini saudara, kalau saya melihat orang berdosa, orang fasik, mereka gemuk-gemuk, segar-segar, seperti gak ada masalah. Ini aku mempertahankan kesucian, kok aku banyak penderitaan, banyak masalah. Dia terheran-heran saudara. 1 Petrus pasal 1 ayat 7 dikatakan tadi apa saudara? Maksud semuanya itu ialah apa saudara? Membuktikan kemurnian imanmu. Jadi saudara kasih penderitaan, masalah yang saudara dan saya hadapi itu ternyata ada maksudnya. Kalau kita dulu cinta mula-mula, saya dulu cinta mula-mula saudara, kasih perpuluhan rajin, ya pokoknya dapat berkat, pokoknya kasih sekarang perpuluhan. Ya, lama-lama saudara kasih kita kok ikut Tuhan kok banyak masalah ya persoalannya. Kita sampai bingung. Makanya saudara, disitulah kita perlu komunitas. Kalau kita ada komunitas, kita bisa bertanya. Amin saudara. Makanya kekristenan itu nggak hidup sendiri. Kekristenan itu harus ada komunitas, harus ada persekutuan. Jadi pada waktu saudara dan saya ada hal-hal tertentu dalam hidup saudara yang saudara nggak mengerti, saudara bisa bertanya. Amin saudara. Nah kadang-kadang saudara kasih Tuhan, kita sebagai orang Kristen, kita hidup sendiri. Domba kalau dia hidup sendiri, berjalan sendiri, tanpa dituntun oleh gembalanya, domba itu jadi apa saudara? Jadi bulan-bulanan iblis. Benar saudara? Jadi bulan-bulanan iblis. Ya, jadi apa namanya? Bapak belur sama iblis saudara. Ya, 100 domba yang biasanya dia ngumpul sama-sama, makan sama-sama, punya gembala yang sama, diberikan makan, dituntun, ditolong,
dikasih minum. Tapi kadang-kadang juga ada domba yang gak puas. Dia mau jalan seperti orang Jawa bilang ya, Tante Rahila, sekarang mau dewe katanya. Sesuka hatimu saja. Coba dinandingin. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Jadi saudara, bukan suka-suka kita, tetapi suka-sukanya Tuhan. Tetapi kadang-kadang kenyataannya saudara dan saya hidup sesukanya hatinya. Ya, saudara berpikir kalau saya baca Alkitab, wah supaya pemimpin gua senang, supaya gembala gua senang. Enggak, saudara. Kalau saudara baca Alkitab setiap hari, diwajibkan buat saudara satu pasal satu hari hanya untuk menyenangkan pemimpin saudara, saudara akan banyak kecewa. Karena pemimpin saudara pun tidak sempurna. Oh iya Pak ya, saya benar-benar kecewa Pak. Ya, saya kecewa, aduh. Mungkin kalau Tuhan Yesus jadi gembala saya pun, saya bisa nggak kecewa. Saudara, Yesus tidak pernah berbuat dosa pun juga banyak kecewa sama Tuhan. Saudara mau digembalakan Tuhan Yesus langsung, saudara? Ya. Itu Yudas Iskariot, bendaharanya, saudara. Itu kan kecewa sama Tuhan. Padahal Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa, nggak cinta uang, mengasihi orang-orang, berbuat baik, mengadakan mujizat. Itu pun tidak lepas orang kecewa sama dia. Padahal Yesus sempurna, nggak ada dosanya. Nah hari ini Bapak Ibu kasih Tuhan, bagaimana supaya saudara dan saya bisa mencapai puji-pujian, kehormatan, kemuliaan. Ayat 6 dikatakan saudara 1 Petrus 1 ayat 6 tadi. Balik lagi tadi David. Ya, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh apa saudara? Berbagai-bagai pencobaan. Satu cobaan atau berbagai-bagai saudara? Berarti banyak pencobaan, banyak penderitaan, banyak persoalan yang hidup di dalam kehidupan kita saudara. Tetapi itu tidak akan mengurangi sukacita kita. Makanya di mana katakan bergembiralah akan hal itu. Kalau saudara dihidangkan babi panggang, pas saudara gembira bisa tertawa. Benar saudara? Amin saudara. Kalau saudara disambut dengan baik, dengan ramah, saudara ekspresikan dengan senang, dengan senyum. Benar saudara? Ya. Tetapi Yakobus pada satu katakan, berbahagialah kamu yang seketika jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Artinya begini saudara, pencobaan, penderitaan yang saudara dan saya alami itu tidak permanen. Amin. Bilang gini kananmu, masalahmu tidak permanen. Bilang. Jadi masalah saudara dan saya itu tidak permanen, enggak selamanya ada di situ saudara. Siapa yang mau permanen di bumi ini selama-lamanya? Nggak ada kan saudara? Nggak ada. Saudara mungkin juga kalau saya tanya siapa yang mau permanen seterusnya selamanya di City Park, mungkin saudara juga ada beberapa orang yang saya mau di sini seterusnya karena saya merasakan hidup di sini gitu. Tetapi saudara harus ketahui, apapun masalah persoalan yang saudara hadapi itu tidak permanen saudara, hanya sementara. Amin. Bila kiri kananmu lagi, persoalanmu sementara bilang saudara. Kita kembali kepada firman Tuhan saudara. Maksud semuanya itu ya membuktikan kemurnian imanmu yang jauh nilai lebih tinggi
daripada emas yang fana. Saudara tahu nggak bagaimana emas itu bentuk? Saya ingin tunjukkan kepada saudara bagaimana emas itu dibuat. Nah setelah itu nanti kita doa, karena ntar lagi ada pembagian angpau katanya. Boleh ditayangkan, Mr. David? Nah ini pembuatan emas. Suaranya? Flat Catholic Gold ini didatangkan pada furnace pada suhu 2100 derajat Celcius. Nah ini. Kemudian dituang ke cetakan yang nantinya akan menjadi emas bentuk batangan atau disebut juga dengan dorbar. Dorbar ini terdiri dari 85% emas dan 15% perak, dan nantinya dorbar ini akan diolah lagi menjadi emas murni bullion. Bullion merupakan istilah umum untuk menyebut emas atau perak murni dengan kemurnian minimal 99,5% dan berwujud batangan ataupun koin untuk dijadikan investasi. Emas dimasukkan ke dapur api, Untuk emas murni atau emas dibakar, saudara. biasanya hanya dipakai dalam komponen elektronik saja. Sedangkan untuk membuat perhiasan emas tidak digunakan emas murni sebab logam emas yang memiliki kemurnian tinggi akan semakin lunak. Dan oleh karena itulah emas harus dicampur dengan logam lainnya agar emas tersebut bisa menjadi perhiasan yang kuat dan memiliki durabilitas yang tinggi. Dalam proses membuat emas dengan karat tertentu, emas murni akan dimasukkan ke dalam suatu wadah, lalu diberi logam tambahan seperti perak atau tembaga, di mana untuk persentase berapa karat emas yang dibuat tergantung dari jumlah kadar persentase emasnya. Untuk emas 18 karat, berat kandungan emas murninya sebanyak 75%, sedangkan sisanya adalah logam tambahan dan begitu seterusnya. Kemudian emas murni yang Ya. Jadi kalau saudara dan saya ingin menjadi emas yang murni, mendapatkan puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan, kita tidak lepas dari segala pemurnian, saudara. Amin, Bapak Saudara. Itu sebenarnya pastikan hidup kita semakin hari semakin murni. Amin, Bapak Saudara. Ya. Pelayanan kita ke depan ini akan makin lama makin meluas, dan gesekan juga pasti ada, benturan juga pasti ada. Benar nggak, saudara? Nah, kalau kita mau cari nyaman, saudara, kita hanya seperti kumpul di tempatnya Kokianaan aja, hanya beberapa orang. Itu bisa kita jarang clash atau bergesekan satu dengan lain. Tetapi kalau saudara dan saya ingin maju, pasti ada bergesekan satu dengan yang lain. Amsal katakan begini, saudara, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi kalau saudara ingin dihormati, dipuji, diberikan kemuliaan oleh Tuhan, harus berani menderita. Amin. Harus berani dimasukkan ke dapur perapian. Kalau emas tadi bisa teriak, dia berteriak panas. Kita pun kadang-kadang dalam rumah tangga seperti itu ya, saudara ya. Gak nyaman, gak enak. Kita kayaknya mau muntah gitu ya, aduh rasanya gak enak. Tapi itulah yang harus kita jalani, karena kita ingin dimurnikan. Amin, Bapak Saudara. Boleh kita pagi berdiri bersama-sama. Dingin. Bapak sentuh hatiku. Boleh para singer bantu saya untuk nyanyikan. memang Kita nyanyikan dari awal pujian ini, saudara. Terima kasih, Roh Kudus. Betapa ku mencintai segala yang telah
Bapak Ibu Saudara di tempat ini ada mengalami masalah persoalan, saudara nyaris putus asa. Tapi saya katakan hari ini, masalah penderitaan yang saudara dan saya hadapi itu sementara, saudara. Tapi kalau saudara hari ini mau merendahkan hati di depan Tuhan, Tuhan akan mau dibentuk. Tuhan, aku percaya ini ujian imanku, supaya imanku melebihi seperti emas yang murni. Kalau saudara ingin didoakan, mari angkat tanganmu, saudara. Angkat tanganmu di depan Tuhan. Oh Rabasya, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, saudara. Maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana, supaya saudara dan saya mendapat kehormatan, puji-pujian, kemuliaan yang diberikan Tuhan. Hamba berdoa buat setiap anak-anakmu pagi hari ini. Mereka mengalami ujian, penderitaan, masalah yang silih berganti. Hari ini hamba lepaskan pengurapan kekuatan buat anak-anak. Amin Bapak. Yakinkan mereka Bapak bahwa masalah persoalan yang mereka hadapi itu sementara, tidak permanen. Dalam nama Yesus, berikan mereka kekuatan, berikan mereka sukacita, berikan mereka kebahagiaan untuk menghadapi segalanya, karena itu semua ujian iman setiap mereka, Tuhan. Dalam nama Yesus, terima pengurapan dari Tuhan, terima kekuatan, kelepasan dari Tuhan dalam nama Yesus, sehingga kau akan dibawa naik oleh Tuhan, dimurnikan imanmu, didewasakan imanmu, didewasakan karaktermu dalam nama Tuhan Yesus. Maju terus saudaraku yang kasih Tuhan, jangan pernah menyerah. Ada Yesus yang menyertai saudara, ada Tuhan Yesus membela saudara, ada Yesus adalah Immanuel, Allah yang menyertai saudara dan saya dari hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Saudara dan saya dijadikan Tuhan lebih daripada pemenang, lebih daripada pemenang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kuat, teguh imanmu, teguh hatimu hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anakmu pada pagi hari ini yang hadir Tuhan. Buat mereka yang belum mengerti firman Allah, Roh Kudus singkapkan telinga rohani mereka, mata rohani mereka, supaya mereka boleh melihat kekayaan daripada firman Allah. Terima kasih Bapak. Hamba selesai bicara, biar Roh Kudus terus menjamah setiap hati kami, menaruh benih firman-Mu di dalam hati kami, karena kami tahu kemenangan di pihak kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan kita berdoa bersama-sama, orang percaya katakan amin. Amin. Saudara, jangan duduk saudara, jangan pada maju. Haleluya. Mari kita tepuk tangan beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji syukur kita bisa mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa dari Pak Apri. Kiranya masalah kita bukan menjadi penghambat kita untuk dekat sama Tuhan, tetapi membuat kita menjadi semakin dekat sama Tuhan, karena kita butuh Tuhan. Tuhan itu memberikan masalah yang berat, itu akan menjadi berkat jika ada kasih. Di tengah-tengahnya tampakkan kasih Yesus, berkat. Dan percayalah, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya dalam iman, pengharapan, dan harta. Puji Tuhan. Ya, mari kita angkat tangan kita untuk mendoakan Pak Apri, gembala kita, biarlah dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tuhan, kami anak-anak-Mu mengangkat tangan kepada gembala kami Tuhan, Pak Apri Saragi Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Pak Apri Saragi, Cilena, Selin, dan David Tuhan, beserta kami semua para pelayan yang mengambil bagian untuk melayani di GBC Dipa. Kami juga berdoa untuk semua jemaat yang hadir di tempat ini. Kami sangat bersuka cita Tuhan bisa berkumpul bersama saudara-saudari seiman kami Tuhan di hari yang berbahagia ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami sama-sama mengucapkan amin. Haleluya. Saya persilakan Pian untuk menyampaikan warta. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan kembali terima kasih kepada Pak Afri yang sudah menyampaikan firman pagi hari ini. Kiranya setiap masalah kita itu menjadikan setia lagi pada Tuhan. Amin. Amin. Kemudian saya mengucapkan kepada jemaat yang baru pertama kali hadir untuk mengikuti ibadah di GBI City Park, boleh berdiri. Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini mengikuti ibadah, boleh berdiri, lambaikan tangannya. Ada ya? Oke, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung beribadah di GBI City Park di tempat ini. Kiranya semakin hari dan semakin diberkati oleh Tuhan dan semakin mengenal antara satu dengan yang lain. Jadwal ibadah rumah doa ada setiap hari Selasa dimulai pukul 7 WIB, dan kemudian ada ibadah raya setiap hari Minggu ada 2 sesi. Yang pertama sesi pagi masuk jam 7:30 pagi, dan yang kedua masuk di sore masuk jam 5 sore. Kemudian doa pagi dari hari Senin sampai hari Sabtu jam 4:50 WIB hingga selesai. Kemudian ada ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu diadakan jam 9 pagi. Jadi jika ada anak-anak Bapak Ibu semuanya boleh mengantar anak-anaknya untuk boleh bergabung di ibadah sekolah minggu, karena ada kakak-kakak sekolah minggu yang akan mengajari untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kemudian ada restoration GBI City Park yang diadakan pada tanggal 23 Maret 2024 dimulai jam 8 pagi. Jadi untuk kita semua boleh mengajak teman, saudara semuanya untuk boleh mengikuti kegiatan ini. Kemudian gereja GBI City Park akan melayani setiap hari kecuali hari Minggu. Ada pendoaan, pemberkatan rumah, dan konseling. Kemudian dilayani pada hari Minggu ada baptisan air, penyerahan anak, peneguhan pernikahan, dan yang akan dilayani setiap saat adalah kedukaan. God bless you, terima kasih, Tuhan Yesus. Tes. Oke. Sorry ada kesalahan koneksi. Kita akan memberikan persembahan kita. Semuanya udah dapatkan amplop persembahan? Udah ya. Mari kita bagi berdiri semuanya. Kita mau berdoa untuk amplop persembahan kita. Mari kita angkat persembahan kita di atas tangan kita. Ya Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami. Bukan karena usaha dan jerih payah kami Tuhan, tapi karena berkat daripada Engkau lah. Tuhan, kami menyisikan sebagian besar dari apa yang kami miliki, Tuhan, yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Pakailah ini Tuhan untuk di GBC Pak Tuhan, untuk meluas kerajaan-Mu di sini Tuhan, untuk memberkati jemaat-jemaat baru dan kami Tuhan, sehingga kami semakin bertumbuh Tuhan dalam iman pengharapan di dalam. Kami yakin Tuhan akan memberikan persembahan ini berlipat-lipat ganda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersuka cita memberikan persembahan ini. Mari kita nyanyikan doa ya bes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
juga restoration tadi. Coba ditampilkan lagi, Bro David. Nah, saudara, ini acara sangat menarik. Kita tahu di City Park itu banyak jiwa-jiwa yang mereka luka hati, kecewa, saudara, dengan apa ya, dengan segala kehidupannya, saudara. Nah, makanya kita ada acara tanggal 23 Maret itu di tempat ini jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jadi kita rindu, saudara, ada 100 orang dalam tempat ini, mereka yang rindu dipulihkan. Amin, Bapak Saudara. Amin. Dan sebabnya ini kan masih Februari. Jadi saudara dan saya bisa dipakai Tuhan jadi pemberita-pemberita kabar baik, supaya mereka yang ingin dipulihkan suami istri atau mereka yang sudah pisah, mari bawa ke tempat ini supaya mereka dipulihkan Tuhan. Nah, ini saudara, ada luka batin, ada luka sama ayah, sama ibu, saudara. Ini bagus sekali acaranya. Nah, ini acara dikenakan biaya 25.000 satu orang untuk biaya konsumsi makan siang dan snack. Amin, saudara ya. Jadi kalau saudara ingin dipulihkan Tuhan, kita bayar harga juga ya. Dan ini bukan buat pendetanya, tapi ini murni buat konsumsi. 25.000 saja, saudara. Tapi kalau ada saudara, mungkin saudara ingin menabur lebih banyak, gak masalah, puji Tuhan. Saya mau donasikan beberapa orang, saya sponsori beberapa orang. Bagus, saudara. Amin ya. Jadi tanggal 23, jadi kita persiapkan nanti ada Kokian A, ada teman-teman yang lain untuk bisa atur ini sedemikian rupa sehingga orang-orang yang datang itu mereka benar-benar terlayani dengan baik. Amin. Amin, saudara. Dan juga ada Pak Jimmy di sini, ada Pak RT, pasti dukung ya Pak Oko Jimmy ya. Ya. Ya, puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah pertama ini, saudara. Dan sebentar, jangan pulang dulu karena nanti Ko Ahok nanti bagi-bagi angpau, ada angpau. Tepuk tangan dulu, saudara. Boleh angkat tangan, saudara? Haleluya, haleluya. Bapak, kami bersyukur pada pagi hari ini karena Tuhan Yesus baik. Apapun keadaan kami hari-hari ini, tetap kami katakan Tuhan baik, dan Tuhan punya rencana yang luar biasa dan indah bagi setiap kami gereja Murid City Park. Mari prajurit-prajurit Tuhan, murid-murid Tuhan, gereja Tuhan, angkat kedua tanganmu, pulanglah ke rumah masing-masing dengan membawa berkat yang berlimpah-limpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, dan kasih karunia dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang mengurapi saudara dari hari ini, besok sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput orang-orang yang dikasihinya. Di dalam nama Yesus yang diberkati firman Allah, katakan sama-sama amin. Mulai bagi Tuhan, silakan Pak Hok. Ya, terima kasih. Teman dipersilakan duduk kembali. Ya. Ini kita akan masuk acara tarik angpau ya. Jadi ini udah saya nomorin, ada 1, 2, 3 sampai 5. 1 dan 2 itu nanti akan dikasih angpaunya yang 10.000 isinya. Terus yang paling penting di dalam angpau itu ada ayat Alkitab dari Pak Gembala, udah dimasukin juga. Nanti dibaca dihafal. Terus tadi 1 dan 2 itu 10.000, 3 itu 20, 4 itu 50, 5 itu 100. Oke ya. Jadi tempat itu silakan duduk aja, nanti saya akan datangin satu persatu. Ya silakan Pak. Sebentar, kita akan doakan anaknya Ko Jimmy, saudara. Boleh. Bentar ya. Hari Senin besok ya Ko ya, di operasi ya. Tanggal 13. Tanggal 13 ya. Hari Selasa berangkat ke Malaysia ya. Boleh kita berdiri bersama-sama, saudara? Sebentar ya Pak Ahok. Silakan. Boleh kita arahkan. Boleh Ko Jimmy, boleh ke depan kok, biar kita bisa arahkan tangan kita sama-sama buat Ko Jimmy, saudara. Biar keluarga ini walaupun sudah dikasih Tuhan pakai dokter yang bagus, tetapi tanpa pertolongan Tuhan akan sia-sia. Itu sebabnya biar lewat semua ini Ko Jimmy dan keluarga semakin hari semakin mengandalkan Tuhan. Namanya Helen ya? Doa sekarang. Mari kita doa sama-sama. Bapak, kami bersyukur hari ini Kau sangat baik dalam hidup kami. Kami anak-anakmu gereja Murid City Park diberikan kesempatan berdoa buat Ko Jimmy, buat anaknya Helena ya Tuhan, di mana tanggal 13 ada operasi Tuhan
di Malaysia. Kami berdoa melepaskan kuasa-Mu buat Coach Jimmy. Kami percaya Tuhan ada mujizat, ada campur tangan Tuhan buat anaknya. Dalam nama Yesus, biarlah keluarga ini Tuhan semakin mengenal Tuhan. Jantungnya yang mengalami masalah persoalan, kami berdoa tangan Tuhan yang berlubang paku menjamah Tuhan. Kami percaya Tuhan di balik semuanya ini Tuhan, Engkau bawa keluarga ini semakin mengenal Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Biru-biru Tuhan menyembuhkan anak daripada Coach Jimmy, Helena Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuh dan pulih, sembuh dan pulih. Engkau campur tangan segala akomodasi yang ada, dan tim medis dokter yang menanganinya Tuhan, Engkau urapi tangan-tangannya supaya semuanya berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Kami percaya ada mujizat setiap hari di dalam nama Yesus. Lewat semua Tuhan, Coach Jimmy semakin sungguh-sungguh mengenal Tuhan, semakin sungguh-sungguh melayani Tuhan, dan keluarga, istri dan anak-anaknya, seisi rumah tangga Tuhan diberkati dan diselamatkan. Terima kasih Bapak. Kami lepaskan kesembuhan, kami lepaskan campur tangan Tuhan dalam kehidupan Coach Jimmy Tuhan, buat anaknya. Dalam nama Tuhan saya berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Ya, selalu. Sebentar ya. Ya, tadi udah ingat ya, 1 dan 2 itu 10. Ya. Oke, ya 1 dan 2 10, yang 3 20, 4 itu 50 dan 5 itu 100. Saya akan beri contoh ya. Jadi kamu tolong akan beri contoh dulu ya. Ya. Tapi tolong ininya, video klipnya yang konsep. Nah ini ditarik dari atas. Ini coba ya, ini coba. Jadi kalau misalnya dia dapat 3, nanti isinya 20. Saya akan kasih 20, oke? Oke ya. Silakan duduk biar saya jalan aja. Dua ya. Dua.
Oke. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Ayo, rapatkan barisan yuk. Yo, diisi bangku depannya. Yogi ya. Gini-gini kali ya. David, sini David. Gini-gini kali ya. Yo, Ya. sini. Sini biar rame sini. Dudukin Pak masing-masing Sini. kali. Iya, duduk aja sini. David, sini David. Ayo cepat yuk. Sini depan sini. Yo, duduk ya, saya akan duduk.